Sekarang Mr. M, ada gak jaminan tentang jaminan masuk surga? Jaminan keselamatan? Saya katakan tidak. Al-Quran dan hadis tidak pernah menjelaskan tentang keselamatan. Tidak ada dalam Al-Quran keselamatan, tidak ada dalam hadis keselamatan. Yang ada hanyalah melalui Yesus Kristus, sudah. Karena Mr. M ini berdosa. Ya, Muhammad berdosa, 48 Al-Fat ayat 2. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya, menghantui perasaan saya. Ketika saya sholat, orang Islam itu taat luar biasa dalam ibadah, betul. Tapi mereka setia dalam segi ibadah, tapi mereka tidak ada jaminan keselamatan. Nah, sampai saat ini mereka masih minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Gak berpikir untuk menjadi seorang pendeta. Karena saya besarkan di lingkungan keluarga muslim. Dari usia 6 tahun saya sudah dimasukkan sekolah madrasah ibtidaiyah. 6 tahun di madrasah ibtidaiyah. Belajar sekolah di madrasah ibtidaiyah. Kalau kita berbicara madrasah ibtidaiyah, itu sederajat dengan SD. Madrasah ibtidaiyah tamat, saya masuk lagi sekolah sanawiyah yang berada di Matlaul Anwar di Pabuaran. Ya, saya sekolah di Pabuaran pada saat itu, madrasah sanawiyahnya, ya. Saya di sanawiyah di Pabuaran, saya masuk lagi aliyah. Ya, aliyah sambil mondok di pondok pesantren Al-Fikoriyah. Itu Ki Haji Zulfikor, daerah Cilebut, ya. So, Muhammad Yasin. Muhammad, karena orang tua saya memberikan nama Muhammad supaya nanti saya, ya, masuk surga melalui syafaat Rasulullah. Dan nama Yasin, nama Al-Quran yang setiap malam Jumat dibaca. Yasin wal Quranil Hakim, 83 ayat. Setiap malam Jumat kan baca Yasin. Ya, makanya dalam Islam itu, ya, surat yang pertama dibaca itu surat Al-Fatihah sebenarnya, buat surat Al-Fatihah. Ya, sebenarnya Al-Baqarah yang pertama. Tapi dalam hal ini, dalam hal keislaman, orang Islam selalu sholat baca surat Al-Fatihah. Ngirim arwah baca surat Al-Fatihah. Gitu. Padahal Al-Quran yang pertama kan Al-Baqarah. Dan niat tujuan saya pada saat itu hanya ingin mengislamkan beberapa pendeta, ingin mengislamkan beberapa anak-anak Tuhan. Dengan dalil Al-Quran tadi, inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Nah, disitulah tahun 1999 saya berusaha mengislamkan pendeta. Nah, ketika saya tidak berhasil mengislamkan pendeta, apa yang saya lakukan? Yaitu pembakaran gereja terjadi. Sayalah yang bakar gereja yang ada di Citayam, yang ada di Bojonggede, yang ada di Depok, GPIB Kampung Lio. Itu saya bakar. Kenapa saya bakar gereja? Ya, saya berpikir dengan adanya saya membakar gereja, akan ada orang Kristen untuk masuk Islam menyerahkan diri. Ternyata tidak, saudara. Saya tunggu 1 minggu sampai 1 bulan. Ya, saya berharap akan ada orang Kristen menyerahkan diri untuk masuk Islam, ternyata tidak. Bahkan ketika gereja saya bakar, saya survei gereja yang saya bakar. Ketika saya survei itu orang Kristen pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Saya pikir berkata gini dalam hati saya, mungkin orang Kristen edan kali ya. Gereja dibakar kok nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu, mungkin ada doa yang luar biasa mereka. Mereka mendoakan, Tuhan kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan inilah salah satu korban doa orang benar. Termasuk saya korban doa orang benar. Doanya orang Kristen yang dulu babi haram, sekarang alhamdulillah halal, saudara. Yang dulu kalau lihat anjing takut dijilat sama anjing haram. Tapi sekarang sebelum anjing jelas, saya duluan jilat dia. Bahkan sekarang saya punya anjing, saudara, saya pelihara. Berarti niat saya tidak. Karena saya tuh nggak ada hati untuk jadi pendeta.
Niat saya saat itu mengislamkan pendeta, mengislamkan orang-orang Kristen. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, firman-Nya berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya bertobat. Saya katakan bukan ada pendeta yang menginjili, bukan ada orang Kristen yang datang kepada saya, bukan, tapi karena Tuhan yang begitu dahsyat melalui mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu adalah suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mimpi yang saya alami, saudara. Dan ketika saya mimpi ini seolah-olah nyata. Kenapa seolah-olah nyata? Karena sekujur tubuh saya kan penuh dengan keringat. Langsung saya terbangunlah dari mimpi saya. Nah, ketika saya terbangun, saudaraku yang dikatakan Tuhan, saya masuk kamar mandi, ngebahas sembahyang, dan sholat. Saya lakukan sholat apa? Sholat tahajud. Tahajud kan sunnah. Sunnah itu saya katakan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak jadi masalah. Beda dengan yang wajib. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Seperti apa? Sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, zakat, pergi haji wajib bagi yang mampu. Yang nggak wajib, yang nggak mampu, ya sholat Jumat 40 minggu berturut-turut, 40 Jumat, sama pahalanya dengan orang ibadah haji. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Nah, mimpi inilah yang menghantui perasaan saya. Ketika saya sholat Johor 4 rakaat, karena di Islam kan sholat kan jumlahnya 17 rakaat. Ya. Subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, asar 4 rakaat, Johor 4 rakaat, Johor 4 rakaat, jumlahnya 17 rakaat. Orang Islam itu taat luar biasa dalam ibadah, betul. Dengar azan aja mereka cepat-cepat ninggalin pekerjaan sholat. Beda dengan kita orang Kristen. Kadang-kadang kita ibadah jam 10, ke gereja setengah 11 baru datang, saudara. Kita kalah kesetiaan kita dengan mereka, tapi mereka setia dalam segi ibadah, tapi mereka tidak ada jaminan keselamatan. Yang ada jaminan dalam keselamatan ketika kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka ada jaminan keselamatan yang kekal. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6, sesuai dengan mimpi saya tadi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ihdinas siratal mustaqim. Nah, sampai saat ini mereka masih minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Kan sudah ada jalan yang lurus. Jawabannya apa? Dalam Al-Quran 43 Al-Azruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu sudah ada jawabannya. Kalau Isa bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, berarti kan dia bukan siapa-siapa, dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sekarang Mr. M, ada gak jaminan tentang jaminan masuk surga? Jaminan keselamatan? Saya katakan tidak. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Al-Quran dan hadis tidak pernah menjelaskan tentang keselamatan. Tidak ada dalam Al-Quran keselamatan, tidak ada dalam hadis keselamatan. Yang ada hanyalah melalui Yesus Kristus, sudah. Karena Mr. M ini berdosa. Ya, Muhammad berdosa 48 Al-Fat ayat 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya
dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus oleh siapa? Yesus. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa bukan? Bagaimana Tuhan terus memenangkan banyak-banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dapatkah saudara membayangkan seorang yang sangat membenci kekristenan bahkan memiliki misi untuk mengislamkan para pendeta, membakar gereja untuk menebar teror, ketakutan kepada orang-orang Kristen supaya mereka beralih dari imannya. Jangan lupa kekristenan telah dimulai dengan teror yang lebih hebat daripada itu. Tetapi kalau Kristen bisa bertahan sampai hari ini, itu karena ada Tuhan di hati kami. Ada Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan pengajaran-pengajaran mengenai kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Dan bagaimana orang-orang Kristen itu bisa bertahan. Bukannya orang-orang Kristen yang ikut dia, malah ulama ini justru yang ikut ke Kristen karena dia melihat betapa luar biasanya iman dari orang-orang Kristen. Semakin dia membenci kekristenan, semakin dia menteror kekristenan, justru dia malah dibalas dengan pujian, senyuman, dengan kebahagiaan. Sehingga dia penasaran, saudara ya, kenapa saya meneror mereka, mengapa saya menyiksa mereka, tapi mereka malah tersenyum kepada saya, malah mereka bahagia. Itu yang membuat dia kemudian penasaran dan akhirnya memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kisah yang heroik selengkapnya, saudara-saudara, ini adalah pembelajaran bagi orang-orang Kristen ya. Ingat orang-orang Kristen ya, bahwa kalau kita membalas, Alkitab mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah bukti nyata, ini adalah contoh seorang ulama ini. Ya, ketika dia dibalas dengan kebaikan, justru dia terima Yesus. Jadi kalau saudara menderita karena orang lain yang telah menyiksa saudara, yang telah menghambat, menghalangi saudara untuk datang kepada Yesus, biarkan, balas mereka dengan senyum. Tuhan akan bekerja di hati mereka. Karena Tuhan kita hidup, beda dengan Tuhan mereka. Ya, Tuhan-Tuhan lain. Ya, oke, baik. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita dengarkan kesaksian berikut. Ini selengkapnya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali di channel hambanya. Percaya pada malam hari ini Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Tuhan memberkati kita luar biasa, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Yang pada saat kesempatan hari ini saudara menyaksikan kesaksian melalui channel YouTube hambanya Pendeta Yusuf Manubulu, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Puji Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, sebelum saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu, ya alangkah indahnya kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kasih-Mu yang begitu indah, kasih-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, selalu baru kami nikmati setiap saat, setiap waktu. Kau pakai hamba-Mu pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, malam ini saya bersyukur ya bisa hadir di channel hambanya Bapak Pendeta Yusuf Manubulu ya. Perkenalkan nama saya ya. Nama saya terlahir dari keluarga yang taat ya, keluarga yang taat beragama ya, dikatakan muslim. Ya puji Tuhan, saya dari suku Sunda, daerah Bogor, itu kota kelahiran saya. Saya dibesarkan di daerah lingkungan di daerah Citayam, ya, daerah Kampung Kelapa Citayam. Itu saya dibesarkan di situ, di lingkungan keluarga Muslim, karena saya punya silsilah ya dari keluarga saya. Ya, ayah saya kan seorang guru, ya, seorang kiai. Saya termasuk anak dari istri nomor 5, ya, karena ayah saya tuh punya istri 5. Saya termasuk anak dari istri nomor 5 satu-satunya. Karena kalau masih satu kan belum sunah rasul, ya. Kalau sudah 2, tapi saya cukup 1, ya. Karena firman Tuhan kan berkata, siapa orang yang sudah disatukan Tuhan,
tidak dapat ceraikan manusia kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu maut yang memisahkan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan, saya nggak berpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan, nggak berpikir untuk menjadi seorang pendeta, karena saya besarkan di lingkungan keluarga Muslim. Dari usia 6 tahun saya sudah dimasukkan sekolah madrasah ibtidaiyah. 6 tahun di madrasah ibtidaiyah. Belajar sekolah di madrasah ibtidaiyah. Kalau kita berbicara madrasah ibtidaiyah, itu sederajat dengan SD. Madrasah ibtidaiyah tamat, saya masuk lagi sekolah sanawiyah yang berada di Matlaul Anwar di Pabuaran. Ya, saya sekolah di Pabuaran pada saat itu, madrasah sanawiyahnya. Ya, saya di sanawiyah di Pabuaran, saya masuk lagi aliyah. Ya, aliyah sambil mondok di pondok pesantren Al-Fikoriyah, yaitu Ki Haji Zulfikor, daerah Cilebut. Ya, saya katakan memang dalam hal ini ya, setiap manusia itu sudah ditakdirkan cita-citanya. Setiap manusia itu sudah ditentukan. Ya, semasa ketika dia lahir ke dunia, itu Tuhan sudah tentukan dia mau jadi apa, jadi ada gangguan teknisi dari sinyal yang mengganggu kita karena iblis tidak senang kalau seandainya kebenaran itu diungkapkan, kemarin itu rahasia Tuhan diungkapkan. Inilah cara iblis bekerja. Namun dalam apapun juga saya berusaha supaya saya bisa tampil pada malam hari ini untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan kepada pribadi saya yang latar belakangnya dulu saya sebagai mantan seorang guru agama Islam. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, penonton channel dimanapun Anda berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, yang pada kesempatan malam hari ini menyaksikan kesaksian saya, ya, saya katakan saya ini orang yang dulunya dibesarkan di lingkungan Muslim. Ya, dari usia 6 tahun saya sudah dimasukkan sekolah madrasah ibtidaiyah. Kalau kita berbicara tentang madrasah ibtidaiyah, itu sederajat dengan SD. Madrasah ibtidaiyah tamat, saya masuk lagi sekolah sanawiyah. Sanawiyah tamat, saya masuk lagi aliyah yang ada di daerah Cilebut, yaitu Ki Haji Zulfikor, ya. Dari situ, ya, sanawiyahnya saya sekolah di Pabuaran, ya, Pabuaran daerah Citayam, ya, daerah Bojonggede di Pabuaran di Ustadz Marjan, ya, kalau dia yang disebut Haji Zen, ya. Nah, dari situ saya belajar tentang dakwah yang ada di Kampung Nenggela, ya. Saya belajar di situ tentang dakwah sebelum saya masuk ke pondok pesantren, ya. Nah, dari usia kecil dari 6 tahun sampai terus diajarkan tentang pendidikan agama Islam. Ya cita-cita saya memang menjadi seorang ustadz, ya, tapi walaupun ustadz kampung, ya, sudah jadi memang ajar di pengajian biasa aja, yaitu pengajian Iqra, ya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan saya tuh nggak berpikir bahwa saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya nggak ada niat tujuan saya untuk menjadi seorang pendeta. Karena keluarga saya kan membesarkan saya, mendidik saya supaya saya meneruskan cita-citanya. Tapi karena Tuhan yang begitu dahsyat, Yesus yang begitu luar biasa, firman-Nya berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi saya dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan itu karena pilihan Tuhan. Ya, bukan ada orang Kristen yang datang kepada saya, bukan, karena saya benci kekristenan. Kenapa saya bisa benci kekristenan? Yaitu ayat Al-Quran. Dikatakan apa? Inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Nah, saya menganggap Islam itu paling sempurna. Di luar Islam itu nggak ada yang sempurna. Bahkan guru ngaji saya menerangkan pada saat itu, ya, dalam ajarannya, jika kamu bisa memerangi orang kafir ataupun mengislamkan orang kafir, kamu mendapat 70 pahala dan 70 bidadari satu orang. Nah, disitulah pada saat itu saya ingin berusaha mengislamkan
mengislamkan pendeta loh. Ingin mengislamkan pendeta, ingin mengislamkan anak-anak Tuhan, ya. Tapi memang luar biasa, Yesus itu dahsyat. Yesus itu yang luar biasa, saudara. Saya katakan saya jadi pendeta bukan karena harta, bukan. Lebih enak zaman dulu. Jadi pendeta mengalami penderitaan, nggak makan, dan lain sebagainya. Lebih enak zaman dulu karena panggilan Tuhan, kita tidak bisa sembunyi dari panggilan Tuhan, saya katakan. Walaupun kita sembunyi di bawah kolong langit sekalipun, kalau memang panggilan Tuhan, itu tidak bisa dielakkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Muhammad. Karena orang tua saya memberikan nama Muhammad, supaya nanti saya ya masuk surga melalui syafaat Rasulullah. Dan nama Yasin, nama Al-Quran, yang setiap malam Jumat dibaca. Yasin wal Quranil Hakim, 83 ayat. Tiap malam Jumat kan baca Yasin. Ya, makanya dalam Islam itu ya, surat yang pertama dibaca itu surat Al-Fatihah sebenarnya, buat surat Al-Fatihah. Ya sebenarnya Al-Baqarah yang pertama. Tapi dalam hal ini, dalam hal keislaman, orang Islam selalu sholat baca surat Al-Fatihah. Ngirim arwah baca surat Al-Fatihah. Gitu. Padahal Al-Quran yang pertama kan Al-Baqarah. Gitu. Tapi kenapa dibaca surah Al-Fatihah? Yang 7 ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan ayat 7 ayat. Nah, ayat ini yang dipakai buat sholat, baik sholat sunnah maupun sholat yang wajib. Berbicara sunnah artinya apa? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak menjadi masalah. Beda dengan hal yang wajib. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat berarti dia telah menegakkan agamanya. Bukan mencari keselamatan, menegakkan agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu mendirikan agama, bukan mencari keselamatan. Makanya saya bersyukur Yesus sudah memberikan keselamatan yang kekal dalam setiap pribadi saya. Ya. Saya katakan dulu saya orang yang sangat benci kekristenan, bahkan mengislamkan beberapa pendeta bakar gereja itu saya. Saya adalah orang yang musuh yang membakar gereja. Peristiwa pembakaran gereja yang ada di Citayam, itu gembalanya Pak Edi Tengkano. Bahkan gereja itu pernah ngundang saya acara Natal. Kadang-kadang saya malu sendiri, saudara. Malu betul. Gereja yang saya bakar, bangunannya dulu masih dari bambu. Kenapa? Karena di Citayam itu orang yang fanatiknya luar biasa tempat saya. Citayam, Bojonggede, Depok Lama, Depok Baru, Cilebut, Bogor. Kalau dari sini, ya, Pondok Cina, nah itu daerah yang sangat keras. Islamnya kentalnya luar biasa. Dari daerah Citayam, Kampung Kelapa, Kampung Panjang, Kampung Rawa. Nah, saya di situ tinggalnya saya. Bahkan kadang-kadang kalau apa namanya, bilang aja namanya Ustadz Yasin gitu, yang ada di Madrasah Hidayatul Atfal. Nah, mereka paham, mereka tahu, ya, mereka tahu, mereka ngerti. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya katakan, saya bertobat bukan ada pendeta yang datang, tidak. Tapi karena kasih karunia Tuhan dan firman yang dikatakan tadi, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, hanya Allah yang Maha tahu. Saudara, saya jadi pendeta itu bukan cita-cita saya. Tapi karena panggilan Tuhan yang begitu luar biasa. Sampai kenapa saya bakar gereja pada saat itu, saudara? Visi saya satu, mengislamkan pendeta.
mengislamkan orang-orang Kristen. Itu dulu jihad saya. Mengislamkan pendeta, mengislamkan orang-orang Kristen, itu visi saya. Karena di Citayam itu maaf kata orang yang sangat fanatik. Kalau ada orang membeli tanah, walaupun saya, contohnya di kampus saya yang jual tanah, ditanya dulu agamanya apa. Kalau agamanya Kristen, yang beli nggak dijual, walaupun dijual. Itu saking fanatiknya. Makanya daerah Citayam, Bojonggede, Cilebut, itu kalau bulan puasa itu warung semua harus tutup, nggak boleh ada yang buka. Itu saking fanatiknya, saudara. Termasuk saya, orang yang sangat fanatik. Tapi orang yang sangat fanatik, orang yang benci kekristenan, saudara, orang yang benci Yesus, pasti anti dengar nama Yesus. Orang bakar gereja kok, bakar gereja, Islam pendeta, bakar Alkitab, kan saya kerjanya. Tapi luar biasa, Tuhan menjamah pribadi saya. Tuhan mengubahkan hidup saya menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bahkan saya penginjilan ke kalangan muslim. Untuk apa? Memberitakan kabar kebenaran. Firman Tuhan mengatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus itu bukan milik satu golongan, tapi milik semua umat manusia. Ya, firman-Nya mengatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku, semua bangsa akan mencakup semua. Jadi dunia ini harus mengenal yang namanya kabar kebenaran, kabar sukacita. Injil harus diberitakan dimanapun kita berada. Supaya apa? Supaya mereka mengenal keselamatan. Bahwa Yesus ada satu-satunya Tuhan, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan setiap pribadi manusia. Karena keselamatan hanya ada satu dalam Yesus, saudara. Kalau kita dikatakan apa? Ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Alkitab ini berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup? Kalau Yesus bukan Tuhan, saya katakan dia nggak mungkin mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena pribadi dia Tuhan, sehingga dia berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Mereka masih minta jalan yang lurus. Padahal sudah ada jalan yang lurus. Siapa? Isa Al-Masih. 43 Al-Azhar 61. Sesungguhnya Isa yang lurus. Kembali kepada ayat Al-Quran tadi 43 al 41. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kan sudah nyata. Isa Al-Masih bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kalau dia bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, bukan siapa-siapa itu pun kembali kepada ya. Jadi saya katakan saya nggak mungkin menjadi pendeta ataupun menjadi orang Kristen. Niat tujuan saya pada saat itu hanya ingin mengislamkan beberapa pendeta, ingin mengislamkan beberapa anak-anak Tuhan dengan dalil Al-Quran tadi. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang paling sempurna di sisi Allah yaitu agama Islam. Nah, disitulah tahun 1999 saya berusaha mengislamkan pendeta. Nah, ketika saya tidak berhasil mengislamkan pendeta, apa yang saya lakukan? Yaitu pembakaran gereja terjadi. Sayalah yang bakar gereja yang ada di Citayam, yang ada di Bojonggede, yang ada di Depok, GPB Kampung Lio. Itu saya bakar. Kenapa saya bakar gereja? Ya, saya berpikir dengan adanya saya membakar gereja, akan ada orang Kristen untuk masuk Islam menyerahkan diri.
Ternyata tidak, saudara. Saya tunggu 1 minggu sampai 1 bulan. Ya, saya berharap akan ada orang Kristen menyerahkan diri untuk masuk Islam, ternyata tidak. Bahkan ketika gereja saya bakar, saya survei gereja yang saya bakar. Ketika saya survei itu orang Kristen pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Saya pikir berkata gini dalam hati saya, mungkin orang Kristen edan kali ya. Gereja dibakar kok nyanyi-nyanyi. Ternyata di balik pujian itu mungkin ada doa yang luar biasa mereka. Mereka mendoakan, Tuhan kau jamah hati orang yang membakar gereja. Dan inilah salah satu korban doa orang benar. Termasuk saya korban doa orang benar. Doanya orang Kristen yang dulu babi haram, sekarang alhamdulillah halal, saudara. Yang dulu kalau lihat anjing takut dijilat sama anjing haram. Tapi sekarang sebelum anjing jilat, saya duluan jilat dia. Bahkan sekarang saya punya anjing, saudara, saya pelihara. Dulu haram. Dalam hati saya, Tuhan ciptakan binatang ini kalau nggak dimakan ya percuma. Kecuali binatang yang beracun. Babi enak kok diharamkan itu. Puji Tuhan, saudara ya. Kita orang Kristen, ya dihalalkan makan B2. Coba orang Muslim dihalalkan makan B2. Kita Natal nggak kebagian B2, saudara. Ya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya jadi pendeta itu ya bukan berarti niat saya tidak, karena saya tuh nggak ada hati untuk jadi pendeta. Niat saya saat itu mengislamkan pendeta, mengislamkan orang-orang Kristen. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, firman-Nya berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya bertobat. Saya katakan bukan ada pendeta yang menginjili, bukan ada orang Kristen yang datang kepada saya, bukan, tapi karena Tuhan yang begitu dahsyat melalui mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang menerangi tubuh saya, dan cahaya itu adalah suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini mimpi yang saya alami, saudara. Dan ketika saya mimpi ini seolah-olah nyata. Kenapa seolah-olah nyata? Karena sekujur tubuh saya kan penuh dengan keringat. Langsung saya terbangunlah dari mimpi saya. Nah, ketika saya terbangun, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saya masuk kamar mandi, sembahyang, dan sholat. Saya lakukan sholat apa? Sholat tahajud. Tahajud kan sunnah. Sunnah itu saya katakan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak jadi masalah. Beda dengan yang wajib. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Seperti apa? Sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, zakat, pergi haji, wajib bagi yang mampu. Yang nggak wajib, yang nggak mampu, ya sholat Jumat 40 minggu berturut-turut, 40 Jumat, sama pahalanya dengan orang ibadah haji. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ya. Nah, mimpi inilah yang menghantui perasaan saya. Ketika saya sholat Johor 4 rakaat, karena di Islam kan sholat kan jumlahnya 17 rakaat. Ya. Subuh 2 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, asar 4 rakaat, johor 4 rakaat, johor 4 rakaat, jumlahnya 17 rakaat. Orang Islam itu taat luar biasa dalam ibadah, betul. Dengar azan aja mereka cepat-cepat ninggalin pekerjaan sholat. Beda dengan kita orang Kristen. Kadang-kadang kita ibadah jam 10, ke gereja 10:30 baru datang, saudara. Kita kalah kesetiaan kita dengan mereka, tapi mereka setia dalam segi ibadah, tapi mereka tidak ada jaminan keselamatan. Yang ada jaminan dalam keselamatan ketika kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka ada jaminan keselamatan yang kekal. Karena firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6, sesuai dengan mimpi saya tadi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ihdinas siratal mustaqim. Nah, sampai saat ini mereka masih minta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Kan sudah ada jalan yang lurus. Jawabannya apa? Dalam Al-Quran 43 Al-Azruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Itu sudah ada jawabannya. Kalau Isa bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, berarti kan dia bukan siapa-siapa, dia Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sekarang Mr. M, ada gak jaminan tentang jaminan masuk surga? Jaminan keselamatan? Saya katakan tidak. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Al-Quran dan hadis tidak pernah menjelaskan tentang keselamatan. Tidak ada dalam Al-Quran keselamatan, tidak ada dalam hadis keselamatan. Yang ada hanyalah melalui Yesus Kristus, saudara. Karena Mr. M ini berdosa. Ya, Muhammad berdosa 48 Al-Fat ayat 2. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus oleh siapa? Yesus. Makanya kepada siapapun juga yang saat ini menyaksikan renungan firman Tuhan dan kesaksian, ya, jangan pernah ada hati untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Saya katakan baik saudara yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, sekalipun saudara mendengarkan kesaksian saya, ya, dan renungan firman Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Pertahankan iman saudara, pertahankan Yesus saudara sampai inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Sampai mati. Aku tetap cinta Yesus. Jujur, waktu saya pertama kali kesaksian di Pak Yusuf Manubulu, ada orang telepon saya. Suruh pindah agama, dikasih duit 100 juta, suruh kembali lagi ke Islam. Saya bilang tidak. Uang bagi saya tidak ada artinya. Tapi keselamatan, saudara. Saya katakan selebih baik hidup susah, menderita, tapi ada keselamatan. Saya nggak akan gadekan Yesus saya dengan uang ratusan juta. Saya bilang, saya nggak silau. Daripada suruh saya gadekan keselamatan, saya nggak mau, saudara. Karena keselamatan hanya ada satu dalam Yesus. Kembali kepada kesaksian saya, saudara. Jadi melalui mimpi itulah saya dihantui perasaan saya. Mau sholat, saya teringat mimpi itu. Sampai saya tanya kepada paman saya, seorang kiai. Ya, karena saya kan dibesarkan di lingkungan keluarga muslim, saudara. Ya, dari usia 6 tahun sudah masuk madrasah ibtidaiyah. Masuk lagi sanawiyah. Masuk lagi aliyah, belajar di pondok pesantren Al-Fiqoriyah. Ya, di Haji Dzulfiqor. Dzulfiqor itu arti pedang Sayyidina Ali. Ya. Saya belajar lagi di pesantren Daur Rahman Bogor. Ya. Nggak ada niat loh jadi pendeta, saya betul. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, firman yang mengatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Saya katakan saya lebih enak dulu dibanding pendeta. Pendeta ngalamin penderitaan. Iya, ngalamin hidup susah jadi pendeta. Tapi kasih karunia Tuhan luar biasa ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Berkat Tuhan melimpah begitu dahsyat, saudara. Kalau kita bisa jamin keselamatan kita ini, saudara, itu berkat Tuhan melimpah. Berkat Tuhan begitu dahsyat, saudara. Bayangin, saya ikut Yesus itu, maaf kata, banyak kadrun-kadrun yang bilang, Allah dia motivasi cari kekayaan. Tidak. Saya jadi pendeta bukan karena cari kekayaan, tapi cari keselamatan yang sudah Tuhan berikan.
Kalau saya mau kaya, sejaman dulu aja kaya. Ya, jadi pendeta saya ngalamin penderitaan kok. Harus jualan keliling, jualan sendal jepit, muter-muter. Ya, ngalamin jadi bang titil, ya, ngalamin jadi sales motor. Untuk apa? Enakan zaman dulu ngajar, mimpi tahlilan, dapat duit. Ya makanya jadi ustadz itu zaman dulu, maka kata saya lebih senang kalau ada orang mati. Kenapa diminta doain, saudara? Iya, makanya saya doanya supaya banyak orang mati, supaya banyak nikmati berkatnya. Kalau orang mati kan dipanggil tahlilan, doain, dapat amplop. Saya jadi pendeta, pelayanan. Kadang-kadang dikasih berkat, ya puji Tuhan, enggak, ngucap syukur sama Tuhan. Ya, tapi luar biasa Tuhan pelihara. Anak cucu nggak pernah kekurangan. Selalu hidup berkelimpahan. Makanya saya katakan, Tuhan memberikan keselamatan kepada pribadi kita, bukan hanya keselamatan, tapi berkat-berkatnya pun melimpah dalam setiap kehidupan kita. Yang terpenting kalau kita sudah menerima keselamatan, kita berjalan bersama Yesus. Berkatnya akan nyusul, saudara, iya. Oh, saya ngalamin jualan sendal jepit. Bayangin. Tapi memang itu proses ikut Tuhan, pikul salib. Kembali ke kesaksian saya, saudara. Saudara, ketika mimpi ini saya tanya kepada paman saya, seorang kiai. Saya tanya, paman, saya pernah dikasih mimpi. Dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya itu dengan suara yang sangat lembut, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan paman saya bilang, Yasin, nama saya kan Muhammad Yasin. Yasin adalah nama Al-Quran yang setiap malam Jumat dibaca sebanyak 83 ayat. Nama Muhammad memang nama pemberian orang tua saya, supaya nanti saya bisa masuk surga dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal masuk surga itu bukan melalui Muhammad, melalui siapa? Isa, itu Yesus Kristus. Saudara, saya tanya sama paman saya tentang mimpi yang saya alami. Paman saya bilang, buka Al-Quran. Saya buka Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Yang terdiri dari 30 juz, 114 surah. Saya buka Al-Quran, nggak ada ayat itu yang saya temukan. Tentang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu mimpi yang saya alami. Saya buka Al-Quran, nggak ada. Bahkan paman saya bilang, Yasin, pergilah kamu ke guru ngaji kamu. Ya saya tanyalah sama guru ngaji saya. Saya tanya, malah guru ngaji saya menyarankan saya supaya saya mandi kembang. Karena kata itu mimpi dari setan katanya. Mandilah saya air kembang 7 rupa. Dikasihlah minyak nyong-nyong, arti minyak nyong itu minyak orang mati, supaya saya tidak dihantui. Pulanglah saya dari rumah guru ngaji saya. Ketika saya pulang, bukannya malah hilang, malah menjadi-jadi. Sampai saya tanya sama guru ngaji saya, Abah, kumaha atau Abah? Kok ini nggak hilang-hilang, Abah? Guru ngaji saya menyarankan saya supaya saya sholat istihoro. Sholat memilih. Istihoro kan itu artinya memilih, minta petunjuk. Ya saya sholatlah istihoro. Ya, sebab kalau sholat itu surat yang pertama dibaca adalah surat Al-Fatihah. Padahal Al-Quran kan surat Al-Baqarah yang pertama. Tapi kenapa Al-Fatihah yang harus dibaca? Saudara, dan akhirnya apa saudara? Saya sholat istihoro. Ketika saya sholat istihoro, saya tidur. Tuhan kasih mimpi yang kedua kepada saya. Apa mimpi yang kedua saudara? Mimpi yang kedua, saya bertemu dengan seorang yang wajahnya bersih, bercahaya, berjubah putih, sambil bawa domba dan tongkat dengan suara yang sangat lembut. Hai anakku, jika engkau menemukan ayat itu, engkau harus ikut aku dan pikul salib. Lah saya kan terbangunlah saya dalam tidur saya. Ketika saya terbangun, saya berpikir, ya Allah, kok dalam bulan-bulan ini kok saya mimpi yang aneh-aneh, yang satu aja belum kejawab, ini kok udah ada lagi. Saudara, memang panggilan Tuhan itu tidak bisa sembunyi.
Ya, karena firman Tuhan mengatakan kan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, hanya Allah yang mengetahui. Panggilan Tuhan, walaupun kita sembunyi di bawah kolong meja, dimanapun, itu tidak bisa, saudara. Tidak bisa menghindar. Saya katakan, saya ini nggak ada niat jadi pendeta, amit-amit jadi pendeta masuk neraka, saya pikir. Saya berpikir kan orang Kristen itu kan masuk neraka. Orang Kristen itu kan kafir. Itu pikiran saya dulu. Saya pikir saya nggak ada niat jadi pendeta, katakan. Jadi saya jadi hamba Tuhan itu bukan karena dipaksa. Dikasih harta, dikasih mobil, itu salah. Bahkan saya banyak kesaksian di channel-channel, orang bilang, "Loh Pak ya pendeta Yosua, itu kesaksian karena pengen harta." Tidak. Saya punya mobil itu karena berkat Tuhan. Nggak ada satu orang Kristen pun yang ngasih harta sama saya ketika saya jadi Kristen. Tidak. Mungkin saya diiming-iming rumah, tidak. Saya katakan sekali lagi. Makanya bagi kadrun-kadrun saya katakan ya, jangan beranggapan saya dan hamba-hamba Tuhan lainnya jadi orang Kristen karena harta, tidak. Seperti Pak Aliudin. Dia orang kaya, tapi dia mau meninggalkan Yesus. Kenapa? Mencari kebenaran sudah ditemukan. Saya sebagai guru, ya cari uang 50.000 gampang. Jangankan 50.000, 100.000 satu hari bisa saya cari. Ini jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya ikut Tuhan Yesus mengalami penderitaan. Bukan karena harta, enggak ada saya jadi Kristen dibaptis dapat rumah, enggak. Makanya kadrun-kadrun Anda berpikir ya saya tidak seperti Anda. Bahkan saya pelayanan anak jalanan, pemulung, saudara. Saya katakan saya enggak seperti Anda, ustadz-ustadz yang kadrun-kadrun seperti Yahya Waloni. Ya, saya jadi Kristen, jadi pendeta, enggak ada orang Kristen kasih rumah. Enggak ada orang Kristen kasih mobil, kasih uang, tidak. Tapi saya berjalan bersama dengan Yesus, Yesus memberkati saya. Iya, Tuhan berkati saya. Saya nggak bisa berpikir bahwa saya bisa memiliki mobil. Itu bukan karena apa? Karena Tuhan yang memberkati saya ketika saya setia menjalankan keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, bertahan dalam kehidupan. Karena ikut Yesus itu pikul salib. Mengalami penderitaan, di balik penderitaan maka ada mahkota kehidupan. Firman Tuhan dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Berbicara mahkota kehidupan, berbicara berkat. Ya, makanya maaf kata, ya, kita kalau mau melangkah sekaligus harus melangkah ikut Tuhan, jangan takut-takut. Ya, kabarkan kabar kebenaran, kabar sukacita, walaupun nyawa taruhannya. Jangan takut, saudara. Saya katakan. Ya, Injil yang sudah diberitakan ke seluruh dunia. Injil yang sudah diberitakan ke seluruh dunia. Bahwa Yesus itu, jangan takut memberitakan kabar kebenaran, kabar sukacita, pembelaan Tuhan dan penyertaan Tuhan itu nyata. Saya katakan. Saya punya rekan Pak Sarifudin Ibrahim sampai di penjara gara-gara memberitakan kabar Injil. Untung aja dia cepat dibebaskan. Coba kalau nggak dibebaskan, satu sel semua bertobat, saudara. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya tanya semua itu kepada guru ngaji saya Susur Istihoro. Namun luar biasa mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Yang pertama ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam, ya, saya pakai baju gomis, baju yang kayak Habib ya. Saya pakai baju gomis, pakai udeng-udeng di kepala, ya. Saya berangkat lah. Saya dulu waktu jadi guru agama Islam, selalu saya punya tangan itu kasih minyak wangi. Kenapa? Kalau ke santri saya cium tangan itu bolak-balik tuh. Sekarang jadi pendeta nggak ada yang cium tangan bolak-balik. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena kita tidak boleh menyembah manusia, harus menyembah Allah, betul kan? Karena saya sangat dituhankan dulu. Orang jadi guru agama Islam, bekas minumnya aja saudara ditunggu sama santri. Ngarepin apa? Ngarepin barokah dan karomahnya. Ngarepin berkahnya. Bekas minumnya, padahal bekas jigongnya.
ditungguin saudara. Tapi jadi pendeta itu luar biasa, jadi hamba Tuhan itu luar biasa. Saudara, gak punya uang bisa naik pesawat, bayangin itu kan kasih Tuhan. Ya saya merasakan dulu saya uang banyak jadi ustadz, nggak ngalamin naik pesawat. Jadi pendeta nggak punya uang, bayangin bisa naik pesawat. Ini kan dahsyat luar biasa Tuhan kita Yesus. Dan akhirnya apa saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mimpi ini terjawab nyata dua-duanya oleh saya. Ketika saya mendapat undangan untuk menyampaikan ceramah agama Islam, saya berangkatlah bersama santri saya. Dalam perjalanan Tuhan izinkan, maaf kata, saya jatuh sakit pengen buang hajat besar. Saya tanya sama santri saya, berhenti, ini mobil sebentar, ayah naon atau Pak Ustadz, berhenti saya bilang. Cari di rumah penduduk ini yang ada WC ataupun kamar mandinya. Santri saya turun, cari di rumah penduduk itu tidak ada WC, yang ada jamban. Dia lapor sama saya, Pak Ustadz, entah ayah WC yang ada jamban. Saya bilang, Masya Allah, saya mesti buang hajat besar di WC. Saya bilang, kalau di jamban kan saya pakai baju gomis, dibuka semua, nanti kayak Tarzan dong nantinya. Dan akhirnya apa? Saya turun dari mobil pribadi saya tengok kanan kiri, ada rumah nu bager, rumah bagus. Saya panggil santri saya, kadia, ayah naon atuh Pak Ustadz? Kadia, ayo naon? Kadia, itu ada rumah nu bager, masa kamu lewatin? Aduh tadi nggak tahu Pak Ustadz. Saya samperin rumah yang mewah, saya ngucapin kalimat Assalamualaikum, yang punya rumah ndak Jawa. Sebab dalam Islam kalau kita ngucapin Assalamualaikum 3 kali, berarti yang punya rumah nggak ada, harus ditinggal. Dan yang kedua, mungkin orang Nasrani atau orang kafir. Udah, saya ngucapin Assalamualaikum berkali-kali, sambil gedor pintu rumahnya, yang punya rumah keluar. Ada apa-apa, gedor-gedor rumah saya kan ada belnya, tinggal pencet. Saya mana tahu ada belnya, saya bilang. Langsung saya tutup poin, izinkan saya numpang buang air, Bu. Saya bilang, kalau ibu ada WC, oh ada Pak, silakan Pak, masuk saja. Saya mau buka sepatu, yang punya Pak, maaf Pak, jangan buka sepatu, rumah saya bukan masjid. Langsunglah saya ke kamar mandi, buang hajat. Saat saya buang hajat, saya pengen pamit kepada yang punya rumah. Saya tengok, ada pembantu lagi nyepel, saya tanya, mana ibu yang tadi? Oh ibu ada ruangan tengah Pak, Bapak masuk aja ke ruangan tengah. Saya masuk ke ruangan tengah, ingin ngucapin kalimat terima kasih. Saya kaget luar biasa. Kenapa kaget? Saya melihat gambar yang sedang bawa domba dan tongkat. Saya kaget luar biasa karena foto itu mirip yang ada dalam mimpi saya. Langsung saya bertanya kepada yang punya rumah, Bu, boleh saya bertanya sama ibu? Oh silakan Pak. Ini foto siapa yang sedang bawa domba dan tongkat? Apa ini saudara ibu? Langsung yang punya rumah berkata, Pak, ini bukan saudara saya, tapi ini Tuhan saya, Tuhan Yesus. Saya bilang, Masya Allah. Kalau gitu ibu orang Kristen ya? Iya. Kalau tahu ibu orang Kristen, Bu, saya nggak jadi buang hajat, saya pulang. Amit-amit saya sudah masuk rumahnya orang kafir, itu dalam hati saya. Langsung ibu itu rangkul saya. Dia bilang apa? Pak, Tuhan berkati Bapak. Tuhan pakai Bapak. Saya bilang, pakai apanya Tuhan? Saya nggak ngerti kalimat ibu tersebut. Saya pulanglah, saya nggak jadi ceramah. Dalam perjalanan saya berdoa, ya Allah, apa iya yang datang dalam mimpi saya Tuhannya orang Kristen? Amit-amit, saya jadi orang Kristen, saya bilang. Kristen masuk neraka, saya bilang. Itu saya. Sampai di rumah saya sholat, ya Allah jangan kau jadikan saya orang Kristen. Karena saya nggak mau jadi Kristen, saya bilang Kristen masuk neraka. Tapi apa yang terjadi 1 bulan kemudian, saya ada kerinduan ke gereja, saudara. Ada kerinduan ke gereja, hati ini tidak bisa dibendung. Habis sholat subuh, saya cari gereja. Gereja yang saya bakar, saya ingat banget itu gereja di kampung halaman saya, GPDI. Ya, saya tahu kenapa GPDI, karena setelah saya bertobat, saya baru tahu itu gereja GPDI. Saya nggak tahu nama-nama gereja kan pada saat itu kan. Saya bakar itu. Saya datang di gereja yang saya bakar. Saya masih pakai sarung, pakai peci, saya duduk di belakang. Ketika saya duduk di belakang, ada lagu yang luar biasa.
Yang pertama kali saya datang ke gereja, lagunya apa? Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Nah, ketika saya mendengar lagu tersebut, saya merinding. Seolah-olah saya berpikir ini gereja ada setannya kali ya. Saya merinding, saudara. Saya lagu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar. Pendeta baca ayat, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah kan saya kaget, Masya Allah. Ini nggak salah pendeta baca ayat. Ini kan ayat yang ada dalam mimpi saya yang saya cari-cari di Al-Quran yang jumlahnya 6.666 ayat. Nggak ketemu, tapi kenapa ada di Alkitab Injil? Saya bilang yang saya benci. Dan akhirnya pendeta mengumumkan, bagi saudara yang pertama kali hadir ke gereja, maju ke depan. Ya saya majulah ke depan, dorong sama ibu-ibu. Ketika saya maju ke depan, saya suruh berlutut. Nah, ketika saya berlutut, saya berpikir kurang ajar ini pendeta. Baru kali ini Ustadz disuruh berlutut. Ya saya berlutut. Ketika saya berlutut, saya ditumpangin tangan, itu pendeta nyanyi bersama dengan jemaatnya. Nyanyi apa? Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Saya dengar lagu tersebut, saya nangis, saudara. Bertahun-tahun saya sholat, bertahun-tahun saya ngaji, nggak pernah nangis seperti itu. Ini nangis luar biasa. Ketika lagu itu dinyanyikan, saya tumpangin tangan, saya teringat bakar gereja. Saya teringat membakar Alkitab. Ada anak kecil lewat di depan saya ambil Alkitabnya, saya bakar. Ingat mengislamkan pendeta. Dan akhirnya dipeluklah sama itu pendeta. Saya pulang yang namanya guru agama Islam. Pertama kali datang ke gereja, saya cuci kaki saya dengan tanah 7 kali, air 7 kali, sabun 7 kali. Tapi tanahnya ada di dalam ya, bukannya ada di luar. Tanah yang belum pernah kena najis itu saya cuci kaki saya. Dan akhirnya apa, saudara? Ada pepatah mengatakan walaupun bangkai disembunyikan di mana, pasti baunya akan kecium juga. Dan saya ketahuan ke gereja oleh keluarga saya. Terjadilah penyiksaan. Ya, saya dicambuk, saya diusir. Sempat jadi seorang gelandangan, saksi hidup saya stasiun Gondang Dia, stasiun Cikini. Itu saksi hidup saya menjadi seorang gelandangan ketika terima Yesus. Ya. Dan saya pernah makan di tempat dokter Suradi yang nampung para pemulung. Nah, disitulah Tuhan pertemukan saya dengan seorang ibu, almarhum Tante Ella Strombot. Beliau yang angkat saya menjadi anak rohani, beliau kakak daripada pendeta saya Strombot yang sudah almarhum. Beliau angkat saya menjadi anak rohani, saya dipertemukan dengan hamba Tuhan, ya, Om John Lumenta, yang sekarang menjabat sebagai sekum, ya. Beliau bimbing saya, ya. Beliau bina saya, diberikan kekuatan iman. Dia bilang, kamu gak usah kesaksian dulu. Sebab kalau kamu kesaksian, banyak orang yang undang kamu, nanti kamu nggak kuat lagi iman kamu kalau suatu saat nanti orang nggak undang kamu. Karena orang mendengar kesaksian hanya baru-baru aja katanya saya dikasih nasihat. Sama almarhum Bapak Pendeta Seserombot, kamu nggak usah kesaksian dulu. Yang penting imanmu mantap bersama dengan Yesus baru. Udahlah, saya digembleng, dibina menjadi pekerjanya Om John Lumenta. Saya pikir jadi pendeta itu enak, ternyata tidak, saudara. Jadi pendeta harus ngepel, harus bersih-bersih kursi, tapi memang harus setia. Setia dengan perkara kecil. Ya, digembleng dulu saya jadi hamba Tuhan. Makanya maaf kata saudara, ya. Saya sampai saat ini kuat. Karena digembleng sama Bapak rohani saya. Karena dia bilang, kamu belum saatnya untuk khotbah. Saya dulu nggak pernah dikasih khotbah untuk khotbah umum, nggak. Padahal saya sudah sekolah. Sudah sekolah Alkitab, nggak dikasih khotbah umum. Pengen banget, saudara. Hanya dikasih khotbah sekolah minggu. Itu pun nggak didengerin sama sekolah minggu. Saya khotbah.
Terus kadang-kadang kalau jemaat udah pada pulang, saya khotbah sendirian. Saya anggap bangku kosong itu jemaat. Karena pengen banget khotbah. Belum boleh. Karena belum masih dalam tahap praktek. Tapi luar biasa Tuhan itu gembleng saya. Tahun 2007, ya, Tuhan pertemukan saya dengan jodoh saya yang ada di Bawen. Saya punya mertua Muslim, saudara. Mertua saya Muslim, ya. Salah satunya mertua saya yang laki itu ya luar biasa ya. Dia termasuk orang yang terpandang. Jadi kalau ada apa-apa, orang kampung itu minta nasihat mau pernikahan itu kepada mertua saya, dia sudah almarhum. Tapi puji Tuhan, walaupun keluarga kami dari pihak istri Muslim, kami setiap Lebaran kumpul semua, kumpul, ya. Makanya saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa mengadakan Natal bersama Islam dan Kristen. Ada di kampung apa namanya, Kampung Semalang, ya, Dusun Kaloran. Itu tiap tahun kami Natal bersama Islam dan Kristen. Kenapa bisa seperti itu? Inilah yang dimaksud apa? Kerukunan antar umat beragama, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku agama, berbeda-beda kulit, yang penting kita bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Ini yang harus terjadi. Makanya saya di sini kadang-kadang ada tahlilan diundang. Di sini maka saya tinggal di Bawen ini, toleransi agamanya masih kuat. Ya, itu yang dikatakan yang luar biasa. Kadang-kadang kalau ada orang Kristen yang meninggal, Islam hadir untuk kebaktian. Begitu begini di sini. Itu yang diperlukan. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita sudah menerima jaminan keselamatan yang Tuhan berikan, kita pegang Yesus dengan erat. Jangan sampai tinggalkan Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus, saya katakan, tidak ada jaminan keselamatan. Yesuslah satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yang terpenting, jangan gadaikan Yesus kita. Jangan tinggalkan Yesus kita, pertahankan iman kita, pertahankan Yesus kita sampai akhir hayat kita, sampai inna lillahi wa inna lillahi roji'un. Inilah kesaksian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kalau memang tadi terputus-putus karena jaringan yang mengganggu siaran kita ini, saudara. Ini saya serahkan kepada hambanya, Bapak. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom, shalom. Salam bahagia.